إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan itu ada sebagian ikhwan yang mengatakan dari muqaddamnya bahwa ziarah karena tidak minta istimdad, ya, tidak minta pertolongan atau tidak minta barokah itu boleh, nggak apa-apa. Jadi bagaimana ini saya tentang mereka yang katanya diperbolehkan, artinya tidak apa-apa oleh muqaddamnya asal tidak istimdad atau minta barokah. Nah, apakah dengan fatwa muqaddamnya seperti itu boleh jadi tidak batal atau bagaimana itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu makanya ikhwan di sini biar tidak bingung kayak gitu, udah usah kemana-mana. Itu. Alhamdulillah saya setiap bicara ini ada dasar hukumnya. Saya baca kitab dulu. Cuma kalau saya baca huruf kalimat per kalimat kan lama kan. Maka langsung ini maksudnya kayak gini. Dan saya pun juga sebelum saya bicara juga melalui saya banyak konsultasi dan banyak ngaji dari para masyayikh. Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk mendampingi para masyayikh yang datang ke Indonesia. Jadi insya Allah ya, yang saya sampaikan ini sesuai dengan ketentuan. Kemudian kalau yang berpendapat macam-macam seperti itu, sebenarnya kalau kita pikir tidak masuk akal. Bahkan juga ada yang ngelunjak. Ada yang nulis di Facebook. Boleh ziarah. Kan kita ini muridnya Syekh Tijani, muridnya Qutbul Maktum. Ziarah kepada para wali, kita doakan mereka biar dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita. Hebat kan? Lah itu. Kita dalam thariqah Tijani, Syekh menganjurkan azimu hurmatal auliya. Agungkan kehormatan para wali, tidak boleh merendahkan wali. Ini yang pertama. Ingat, azimu, agungkan, hormati para wali. Menghormati bukan minta minta istimdad dengan mereka. Oke. Boleh datang dengan jalan tidak istimdad. Terus mau apa kalau jauh-jauh datang? Apa artinya istimdad? Kan gitu kan? Jadi datang kepada wali satu, ya dijelaskan di Ghayatul Amani ada, di Kasful Hijab ada, mendatangi wali jika tidak punya hajat apapun su'ul azam. Gitu. Jadi mendatangi wali, kemudian tidak butuh apapun dari dia, tergolong su'ul adab. Kenapa kok seperti itu? Ya, mereka sibuk di hadrah. Ketika coba ada orang sibuk, kita datangi aja santai-santai, marah atau tidak? Kita datang ke kantor Pak Camat, minta waktu, dikasih waktu masuk ke ruangan Pak Camat. Pak Camat tanya, ada keperluan apa Bapak? Terus sampean bilang, tidak ada Pak, jalan-jalan doang. Kira-kira diapain? Kalau datang ke wali tidak istimdad, terus mau apa? Itu. Jadi perkataan itu tidak masuk akal. Yang kedua, ya kita ini mau ikut, mohon maaf, mau ikut muqaddam atau ikut syekh? Jadi walaupun muqaddam termasuk saya,
Bisa saja salah dalam memahami. Tapi Syekh radhiyallahu anhu sudah ada kitabnya. Dan orang yang pintar baca kitab menjelaskan seperti ini maksudnya. Termasuk para masyayikh menjelaskan sebagaimana yang saya jelaskan. Saya menjelaskan sebagaimana mereka. Itu. Ya termasuk khalifah. Oleh khalifah Sayyid Muhammad Al-Kabir, saya ingat betul ketika saya dampingi datang ke Beladu, pesantren Beladu. Datang ke makomnya para pengasuh. Ya, pengasuh pondok pesantren Beladu di Gaiman, Probolinggo. Setelah sampai, beliau tanya kepada saya, fuqara? Saya bilang, bukan. Apakah mereka ikhwan semua, kata khalifah? Saya bilang, bukan. Min fuqara. Mana yang ikhwan? Saya bilang, saya belum tahu. Kenapa? Tuan rumah di belakang. Berjalan. Kenapa? Tuan rumah sudah ini sakit. Ya, kita pada saat itu sakit sehingga jalannya lambat. Ya, kiai-kiai memapah dia. Syarif jalannya cepat, saya ikut beliau. Sampai di tempat, tuan rumah belum sampai. Singkat cerita, setelah tuan rumah sampai, saya kasih tahu. Kiai mohon dijelaskan yang mana yang dijani dan mana yang bukan. Kemudian ditunjukkan ini yang muqaddam dijani. Ini yang ikhwan dijani dan seterusnya. Kemudian khalifah di tempat itu berkata, Ishhad azuru fuqara tijani bas. Ya, jadi beliau mengatakan, saksikan saya hanya ziarah ke yang tijani saja. Amma ghairu la. Ini khalifah kayak gitu hati-hatinya. Terus kita ini siapa? Ini kan khalifah wallahi. Ya. Sampai berkata, Ishhad zurtu fuqara tijaniin bas. Beliau ngomongnya ada banyak. Saya hanya ziarah ke yang tijani saja. Itu di kuburan para pengasuh pesantren yang notabene di antara mereka ya minal aulia. Jadi kalau kita ini dan khalifah otomatis ya sudah jelas kewaliannya. Kalau tidak wali tidak mungkin dipilih menjadi khalifah. Muridnya wali, bagaimana dengan khalifahnya kan gitu. Ini perayaan rahmatullah. Jadi tidak masuk akal kalau pendapat boleh ziarah kalau tidak istimdad dan tidak nyari berkah. Ya. Berarti kan dia ya suruh nulis kitab kalau gitu. Kenapa? Di kitab Tijani sudah jelas. Ya. Kenapa? Larangannya mutlak. Ada muziaratul aulia. Dan di antara yang membatalkan izin langsung 3 hal. Ya, Syed Muhammad Al-Hafidh At-Tijani Mesir menulis nama kitabnya Faslul Maqal. Ya, tipis. Ya, Faslul Maqal. Bima yarfa'al idin fil hal. Jadi yang perkara-perkara yang langsung memutus izin thariqah kontan. 3 yang dibahas di situ. 1, ahdul warid anil wirid. Ngambil wirid selain wirid thariqah Tijani digabung dengan wirid Tijani. Langsung batal. Jadi kalau ada ikhwan Tijani, ada habib atau wali masyhur, kemudian mengijazah amalan thariqah, langsung qabiltu, sejak ngomong qabiltu selesai.